Selamat datang di Human Inside Out. Understanding people, inspiring performance, creating impact. Dan selamat datang di Inside Entrepreneur, sebuah seri yang membawa kita masuk lebih dalam ke balik perjalanan para entrepreneur yang membangun bisnis, menciptakan inovasi, dan memberi dampak bagi dunia. Di sini kita tidak hanya membicarakan perusahaan, kekayaan, ataupun produk yang mereka ciptakan. Kita akan masuk ke dalam manusianya. Bagaimana pengalaman membentuk cara berpikir, bagaimana mereka melihat peluang, menghadapi ketidakpastian, mengambil risiko, membuat keputusan, mengalami kegagalan, memimpin manusia, dan mengubah gagasan menjadi sesuatu yang bernilai. Karena di balik setiap bisnis ada keputusan, di balik keputusan ada cara berpikir, dan di balik cara berpikir ada seorang manusia. Inilah Human Inside Out, Inside Entrepreneur. Kali ini kita akan masuk ke dalam pikiran Steve Jobs. Tetapi kita mulai dengan sebuah paradoks. Steve Jobs bukan perancang utama. Apple, Steve Wozniak yang merancang komputer tersebut. Jobs bukan pula programmer atau engineer terbesar Silicon Valley. Lalu apa sebenarnya yang ia lihat, yang tidak dilihat kebanyakan orang? Dan bagaimana cara berpikir itu akhirnya ikut mengubah dunia? Stephen Paul Jobs lahir di San Francisco 24 Februari tahun 1955 dan dibesarkan oleh Paul dan Clara. Jobs fakta bahwa ia diadopsi sering digunakan untuk menjelaskan kepribadiannya. Tetapi Human Inside Out harus berhati-hati. Biografi bukan diagnosis. Kita tidak dapat menarik garis sederhana dari satu pengalaman masa kecil menuju satu sifat kepribadian. Salah satu sekolah pertama Steve justru bukan ruang kelas, ia adalah garasi rumah. Paul Jobs memperkenalkannya kepada alat, mekanika, dan dasar-dasar elektronik. Steve belajar bahwa benda buatan manusia dapat dibongkar, dipahami, lalu dibuat kembali. Namun ada faktor lain yang mudah terlupakan. Tempat Steve tumbuh ketika Santa Clara Valley sedang berubah menjadi pusat revolusi elektronik. Engineer, komponen, perusahaan teknologi, dan budaya eksperimentasi berada di sekelilingnya. Rasa ingin tahu adalah awal, tetapi rasa ingin tahu tanpa akses sering berhenti menjadi keingintahuan. Ketika curiosity bertemu orang, alat, pengetahuan, dan kesempatan bereksperimen, ia dapat berkembang menjadi capability. Pada 1971, melalui Bill Fernandez, Jobs bertemu Steve Wozniak. Mereka sama mencintai elektronik, tetapi memiliki kekuatan berbeda. Wozniak adalah engineer yang luar biasa. Jobs memiliki kemampuan berbeda, melihat kemungkinan di balik apa yang dibuat Woz. Tahun 1972, Jobs masuk ke Reed College. 6 bulan kemudian, ia berhenti sebagai mahasiswa reguler. Tetapi kisah ini jangan disalahartikan. Sebagai putus kuliah adalah jalan menuju sukses. Jobs sendiri mengatakan ia khawatir biaya. Kuliahnya menghabiskan tabungan orang tuanya. Ia kemudian tetap mengikuti kelas tertentu sekitar 18 bulan. Salah satu kelas yang dipilih Jobs adalah kaligrafi. Tidak ada business case, tidak ada prediksi pasar. Bahkan ia sendiri mengatakan pengetahuan itu tampaknya tidak memiliki aplikasi praktis dalam hidupnya. Ia mempelajarinya karena merasa itu indah. Sekitar 1 dekade kemudian, pengetahuan tentang typeface, spacing, dan tipografi muncul kembali ketika Macintosh dirancang. Jobs kemudian menggunakan pengalaman ini untuk menjelaskan sebuah prinsip hidupnya. Kita sering tidak dapat menghubungkan titik-titik ketika berjalan ke depan. Hubungannya baru terlihat ketika menoleh ke belakang. Pada masa mudanya, Jobs juga tertarik pada counterculture, spiritualitas, dan perjalanan ke India. Kita tidak perlu mengubahnya menjadi mitologi, tetapi pengalaman. Ini penting karena memperlihatkan sesuatu yang terus muncul dalam hidup Jobs. Teknologi baginya tidak pernah hanya tentang mesin. Ia tertarik pada bagaimana manusia mengalami dunia. Lalu datang Homebrew Computer Club. Wozniak menghadiri pertemuan pertamanya pada Maret tahun 1975 dan kemudian menunjukkan rancangan komputer buatannya. Revolusi personal komputer ternyata tidak hanya lahir di laboratorium perusahaan besar, ia juga tumbuh dari komunitas yang berbagi ide. Wozniak telah menciptakan sesuatu yang mengagumkan secara teknis, tetapi Jobs melihat lapisan berikutnya. Benda ini tidak harus berhenti sebagai proyek hobiis. Ia dapat menjadi sesuatu yang orang lain bersedia bayar untuk memilikinya. Inilah salah satu momen ketika pikiran entrepreneur mulai terlihat jelas.
Ketika Paul Terrell dari Byte Shop memesan 50 apel 1 yang telah dirakit, sebuah kemungkinan berubah menjadi bisnis. Pada 1 April tahun 1976, Jobs, Wozniak, dan Ronald Wayne membentuk Apple Computer Company. Tetapi lihat kembali perjalanan kita. Apple tidak muncul dari satu momen jenius. Ada craftsmanship, ada Silicon Valley, ada Wozniak, ada estetika, ada komunitas, ada rasa ingin tahu, dan akhirnya ada seseorang yang melihat sebuah opportunity, lalu bertindak. Steve Jobs belum mengubah dunia, tetapi pola pikir yang kelak membantunya melakukan itu mulai terlihat. Bagian pertama berakhir ketika Jobs melihat peluang di balik komputer Wozniak, tetapi melihat peluang hanyalah permulaan. Seorang entrepreneur harus melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit, mengubah possibility menjadi produk, produk menjadi bisnis, dan bisnis menjadi organization. Apel 1 masih sangat dekat dengan dunia hobis. Apel kedua berbeda. Wozniak merancang mesin yang luar biasa dengan color graphics dan kemampuan ekspansi, sementara Jobs mendorong gagasan komputer yang lebih utuh, lebih ramah, dan lebih layak masuk ke kehidupan konsumen. Disinilah sebuah pola mulai terlihat. Bagi Jobs, produk bukan sekadar apa yang terdapat pada circuit board. Produk adalah keseluruhan pengalaman ketika teknologi bertemu manusia. Namun Apple tidak menjadi perusahaan besar hanya karena dua Steve Markula masuk membawa investasi, pengalaman bisnis, dan disiplin perusahaan. Inilah koreksi penting terhadap mitos entrepreneur tunggal. Bisnis besar hampir selalu merupakan hasil complementary capability. Markula membawa sesuatu yang kelak sangat dekat dengan DNA. Apple memahami kebutuhan pelanggan, fokus melakukan sedikit hal dengan sangat baik, dan menyadari bahwa manusia menilai kualitas produk dari sinyal yang mereka lihat. Ketika Apple tumbuh, masalah Jobs berubah. Membuat produk membutuhkan visi, tetapi memimpin organisasi membutuhkan sesuatu yang berbeda. Koordinasi, delegasi, hubungan, struktur, dan kemampuan menerima bahwa tidak semua keputusan dapat dikendalikan sendiri. Pada 1979, Jobs dan tim Apple mengunjungi Xerox PARC dan melihat sejumlah teknologi yang telah dikembangkan sebelumnya. Graphical Interface, Windows, mouse, dan paradigma interaksi visual. Jadi Jobs tidak menemukan GUI. Tetapi sejarah bisnis memberi kita pelajaran penting. Menemukan teknologi dan menciptakan dampak dari teknologi adalah dua hal berbeda. Xerox memiliki banyak elemen teknologinya. Apple melihat bagaimana elemen itu dapat menjadi cara baru manusia menggunakan komputer. Sebelumnya manusia harus belajar bahasa komputer. Macintosh mencoba membalik hubungan itu. Bagaimana jika komputer yang menyesuaikan diri dengan cara manusia memahami dunia melalui meja kerja, dokumen, folder, icon, dan tindakan visual? Sederhana bukan berarti mudah dibuat. Justru untuk membuat sesuatu terasa sederhana bagi pengguna, kompleksitas harus diselesaikan oleh pembuatnya. Jobs menjadi sangat menuntut terhadap bentuk, detail, dan pengalaman. Kemampuan Jobs meyakinkan orang bahwa sesuatu yang tampak mustahil dapat dilakukan, kemudian dikenal sebagai reality, distortion field, tetapi human inside out perlu bertanya lebih jauh. Kapan keyakinan seorang pemimpin meningkatkan self-efficacy dan kapan ia berubah menjadi tekanan yang merusak? Pada Januari tahun 1984, Apple tidak memperkenalkan Macintosh sebagai sekadar komputer baru. Apple membingkainya sebagai sebuah pemberontakan terhadap masa depan komputasi yang dianggap seragam dan intimidating. Namun narasi yang kuat tidak dapat menghapus keterbatasan produk. Macintosh membawa graphical computing kepada lebih banyak pengguna, tetapi versi awalnya memiliki hanya 128 KB RAM dan berbagai keterbatasan. Visi Jobs berhadapan dengan realitas pasar. Disinilah kita menemukan paradoks psikologis yang jauh lebih penting daripada kisah jenius. Hampir setiap kekuatan memiliki bayangan. Vision dapat berubah menjadi rigidity, confidence menjadi overconfidence, standards menjadi intolerance, fokus menjadi kontrol. Pada 1985 konflik mencapai puncaknya. CEO John Sculley menyingkirkan Jobs dari posisi kepala divisi Macintosh. Pada bulan April, upaya Jobs mengubah keseimbangan kekuasaan gagal pada bulan Mei, dan pada bulan September, Steve Jobs mengundurkan diri dari perusahaan yang ikut ia dirikan. Ironinya tajam,
karakter yang membantunya membangun. Apple tidak otomatis membuatnya mampu memimpin Apple pada setiap tahap pertumbuhannya. September tahun 1985, Steve Jobs berusia 30 tahun. Perusahaan yang telah menjadi bagian terbesar dari identitas profesionalnya kini berjalan tanpa dirinya. Ini bukan hanya kehilangan jabatan. Bagi seorang founder, kehilangan perusahaan dapat berarti pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Jika perusahaan itu bukan lagi milikku, lalu siapa aku? Krisis tidak otomatis membuat manusia berkembang. Seseorang dapat keluar dari kegagalan dengan kebijaksanaan atau hanya dengan luka yang sama. Pertanyaan pentingnya bukan apa yang terjadi kepada kita, melainkan apa yang kita lakukan terhadap pengalaman itu. Jobs tidak berhenti menjadi entrepreneur. Tak lama setelah meninggalkan Apple, ia membangun Next bersama sejumlah mantan anggota tim. Apple, ia kembali ke wilayah yang dikenalnya, menciptakan komputer yang dianggapnya jauh lebih maju. Tetapi lihat Next dengan cermat. Steve Jobs yang baru ternyata masih membawa Steve Jobs yang lama. Obsesi pada desain, integrasi hardware dan software, standar tinggi, serta keyakinan bahwa produk harus mengikuti visi yang utuh. Next Computer secara teknis mengesankan, tetapi harga awal sekitar $6.500 membuatnya sulit menjadi produk massal. Lagi-lagi muncul ketegangan yang pernah kita lihat, kesempurnaan produk versus realitas pasar. Namun kegagalan sebuah bisnis model tidak berarti semua yang dibangun tidak bernilai. Hardware Next gagal menjadi produk massal, tetapi sistem operasinya, NextStep, justru berkembang menjadi aset teknologi yang sangat bernilai. Sementara Next dibangun, Jobs melakukan eksperimen yang sangat berbeda. Pada 1986, ia membeli komputer grafik, grup milik Lucasfilm, dan membentuk perusahaan yang kita kenal sebagai Pixar. Tetapi jangan melihat Pixar dari masa depan. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, Pixar belum menjadi studio film sukses. Awalnya perusahaan mencoba menjual komputer grafis berharga sangat tinggi. Pasarnya kecil, bisnisnya sulit, dan selama bertahun-tahun Jobs harus terus memasukkan modal. Di Pixar, Jobs tidak menjadi animator utama. Ia bukan Ed Catmull, ahli computer graphics dan builder organisasi. Ia bukan John Lasseter, storyteller dan anak. Sekali lagi, kekuatan Jobs muncul ketika ia berada dalam sistem dengan talenta komplementer. Menurut Ed Catmull, perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Jobs masih dapat keras dan menuntut, tetapi Catmull melihat sesuatu yang berkembang. Ketika Jobs melampaui batas dan pendekatannya tidak bekerja, ia mulai belajar. Perlahan ia menjadi partner yang berbeda. Pixar juga memperlihatkan paradigma yang berbeda dari kepemimpinan Macintosh. Kreativitas tidak selalu dapat diperintah dari atas. Ide awal boleh buruk, kritik harus jujur, dan orang yang paling kompeten membutuhkan ruang untuk memperbaiki pekerjaan mereka. Hampir satu dekade setelah Jobs membeli Pixar, hasil besar akhirnya datang. Toy Story dirilis pada 1995 sebagai film panjang pertama yang sepenuhnya dianimasikan dengan komputer. Yang sering dilupakan adalah berapa lama ketidakpastian mendahului keberhasilan itu. Pada Apple muda, Jobs sering menggunakan kekuasaan melalui kontrol langsung. Di Pixar, ia berhadapan dengan sebuah organisasi di mana dirinya bukan pusat kreativitas sehari-hari. Dan disinilah definisi kekuasaan mulai berubah, bukan selalu menjadi orang yang memiliki jawaban, tetapi menciptakan kondisi agar orang terbaik dapat menghasilkan jawaban. 11 tahun setelah meninggalkan Apple, sebuah ironi sejarah muncul. Apple membutuhkan sistem operasi generasi baru, dan salah satu kandidat terkuat datang dari perusahaan yang dibangun, Steve Jobs, setelah Apple menyingkirkannya. Pada 1996, Apple membeli Next. Jobs kembali, awalnya sebagai penasihat. Ia pernah kehilangan Apple karena Next belum ada. Kini, teknologi Next justru membuka jalan pulangnya. Tetapi pertanyaan sebenarnya, bukan apakah Steve Jobs kembali. Pertanyaannya, Steve Jobs yang mana yang kembali? Steve Jobs kembali ke Apple bukan sebagai entrepreneur muda yang ingin membuktikan dirinya. Ia kembali ke perusahaan yang sedang kehilangan arah. Apple memiliki terlalu banyak produk, terlalu banyak proyek, dan terlalu sedikit kejelasan tentang siapa dirinya. Menariknya, salah satu tindakan terpenting Jobs setelah kembali bukan menciptakan produk baru. Ia berhenti melakukan banyak hal. Strategi itu dapat digambarkan hanya dengan 4 kotak.
desktop dan portable, masing-masing untuk konsumer dan profesional. Apple tidak akan membuat semuanya. Apple akan berusaha membuat sedikit produk yang benar-benar hebat. Jobs masih intens, masih menuntut, masih percaya bahwa produk harus luar biasa. Tetapi kini intensitas itu diarahkan pada jumlah prioritas yang jauh lebih sedikit. Apple tidak hanya mengalami masalah produk, ia mengalami masalah identitas. Sebelum masyarakat kembali percaya pada Apple, organisasi itu sendiri harus kembali memahami apa yang diperjuangkannya. Jobs kembali menemukan pola yang berulang sepanjang hidupnya. Ia menjadi jauh lebih kuat ketika bertemu orang yang memiliki kemampuan yang tidak ia miliki. Kali ini, salah satu hubungan terpentingnya adalah dengan kepala desain Jonathan Ive. Imac menunjukkan bahwa prinsip lama Jobs kembali, tetapi kini di dalam organisasi yang lebih terfokus. Komputer tidak hanya harus bekerja, ia harus mudah dipahami, mudah didekati, bahkan menyenangkan untuk dilihat. Dan kini salah satu ironi terbesar perjalanan Steve Jobs menjadi terlihat. Next, gagal menjadi komputer massal, tetapi teknologinya menjadi fondasi sistem operasi generasi baru Apple. Memasuki awal 2000, Jobs tidak lagi melihat Mac sebagai produk yang berdiri sendiri. Apple mulai membayangkannya sebagai digital hub, sebuah pusat kehidupan digital manusia. Lalu Jobs membawa integrasi satu langkah lebih jauh. Jika pengalaman Apple penting, mengapa pengalaman itu berhenti ketika produk meninggalkan pabrik? Tahun 2001, Apple membuka toko retailnya sendiri. Ketika iPod diperkenalkan pada Oktober tahun 2001, Apple sebenarnya memasuki pasar yang sudah memiliki pemutar musik digital. Tetapi Jobs dan tim menyederhanakan. Value proposition menjadi sesuatu yang langsung dipahami manusia. Koleksi musik Anda di dalam saku. Inilah perubahan besar berikutnya. Apple tidak lagi hanya menciptakan produk, ia mulai menciptakan ekosistem pengalaman. Hardware, software, konten, retail dan servis semakin terintegrasi. Pada Januari tahun 2007, Jobs memperkenalkan 3 gagasan. Sebuah iPod layar lebar, sebuah telepon, dan sebuah perangkat komunikasi internet. Lalu ia mengungkapkan bahwa ketiganya adalah satu perangkat. Tetapi tepat di puncak kisah ini, Human Inside Out harus menolak mitos terakhir. Steve Jobs tidak menciptakan iPhone sendirian. Tidak seorang pun dapat. Produk sebesar ini membutuhkan organisasi, designer, engineer, software, developer, operations, supply chain, marketing, retail, dan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan semuanya. Jadi, apa rahasia pikiran Steve Jobs yang ikut mengubah dunia? Bukan satu gen jenius, bukan kemampuan menciptakan semua teknologi sendiri, dan bukan pula keberanian semata. Perjalanan ini menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Jobs memiliki rasa ingin tahu untuk melihat melampaui satu disiplin. Kemampuan menghubungkan teknologi dengan desain, seni dengan engineering, produk dengan psikologi manusia, dan visi dengan storytelling. Ia mampu menyederhanakan kompleksitas, memusatkan perhatian pada sedikit hal, meyakinkan orang-orang berbakat untuk mengejar standar yang sangat tinggi, lalu mengintegrasikan karya mereka menjadi pengalaman yang terasa utuh bagi pengguna. Tetapi perjalanan Steve Jobs juga mengajarkan sisi lain. Visi tanpa regulasi dapat menjadi kontrol. Keyakinan dapat berubah menjadi keras kepala. Standar tinggi dapat melukai orang lain. Dan bahkan entrepreneur yang sangat berbakat tetap membutuhkan kegagalan orang lain, waktu, dan kemampuan belajar untuk berkembang. Mungkin itulah jawaban paling jujur terhadap judul episode kita. Steve Jobs ikut mengubah dunia bukan karena pikirannya bekerja sendirian, tetapi karena ia belajar menghubungkan titik-titik di dalam dirinya, di antara berbagai disiplin, dan terutama di antara manusia-manusia luar biasa di sekelilingnya, lalu mengubah hubungan itu menjadi sesuatu yang dapat digunakan dunia. Terima kasih telah menyaksikan Human Inside Out, Insight Entrepreneur. Jika pembahasan seperti ini memberi Anda perspektif baru, jangan lupa subscribe, tekan like, bagikan video ini, dan tuliskan di kolom komentar entrepreneur siapa yang ingin kita bedah berikutnya. Bukan hanya bisnisnya, tetapi manusia, cara berpikir, keputusan, kegagalan, dan pelajaran di baliknya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Human Inside Out. Understanding people, inspiring performance, creating impact.